Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Amrita Mulgatillah dengan NIM 2301011104. Di sini saya akan menjelaskan, membaca dan juga menerjemah kitab Hikmatut Tasyrik dari bab Hikmatut Salat sampai Hikmatut Zakat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hikmatus sholati, as-sholatu imamuddin wa nurul yaqin wa shifa'us sudur wa malaku kullil umuri li'annaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa tub'idun nafsa al-ammarata bisu'i anis sururil lati tubi'at 'alal maili ilaiha. Hikmah dan rahasia salat. Salat adalah tiang agama, cahaya keyakinan, penyembuh hati, dan pengatur bagi segala urusan, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran, dan menjauhkan jiwa yang selalu menyeru kepada kejahatan, keburukan-keburukan yang menjadi tabiatnya untuk cenderung kepadanya. Salat adalah tiang agama, karena ia sebagai fondasi spiritual dan moral. Fungsinya tidak terbatas pada ritual, melainkan sebagai pengendali bagi seluruh urusan kehidupan seorang muslim. Hikmah utamanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini terjadi apabila seorang muslim melakukan salat secara terus-menerus, itu akan menjauhkan dirinya dari perbuatan kejahatan, keburukan, perbuatan keji yang senantiasa ia lakukan, yang ia sukai. Nah, jadi salat yang dilakukan secara terus-menerus dan khusyuk akan menjadi sumber cahaya keyakinan dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Sebab selanjutnya, hikmah hayati sholah, hikmah gerakan salat. Inna sunnatat tabi'ati wa hukmal adati fi naw'il bashari qadaya bi annal insana idha waqafa amama man huwa fawqahu manzilatan yakif sakinal jawarihi la yuharrikuha illa idha kanatil harakatu yaqtadaiha al maqamu wa la takhruju bi sahibiha an haddil adabi. Sesungguhnya, sunnah ketetapan alamiah dan hukum kebiasaan pada seorang manusia telah menetapkan bahwa manusia apabila ia berdiri di hadapan orang yang tenang, tidak bergerak-gerak, ia tidak akan menggerakkannya kecuali jika gerakan itu dituntut oleh keadaan dan tidak mengeluarkan perlakuannya dari batas kesopanan. Tuntunan untuk berdiri tenang dan minim gerakan dalam sholat itu berakar pada prinsip kesopanan atau adab seorang manusia. Secara kebiasaan manusia, apabila ia dihadapkan oleh orang yang berkedudukan mulia, ia akan menjaga ketenangan anggota tubuhnya sehingga tidak akan melampaui batas kesopanan. Nah, ketika seorang hamba berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gerakan tenang adalah wujud pengakuan fisik dan spiritual terhadap kebesaran Allah. Sebab selanjutnya, hikmah al-khusyu'i fi sholati, hikmah khusyuknya dalam sholat. Innan nafsa al-amarata bisu'i wal madbu'ata al-maili ila syarri kasaimati al-jamuhi allati la tanqadu ila biwasa ili syiddati wa kabhi jimahiha hatta tasira saimatan dalulan tanqadu ila haitu yuridu sahibuha alladhi la yuridu laha illa kulla khairi wal mar'a al-khadibah. Sesungguhnya nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan dan tercetak dengan kecenderungan pada kejahatan adalah seperti hewan ternak yang liar lagi membangkang. Ia tidak mau tunduk kecuali dengan cara-cara keras dan dengan mengekang kepuasannya hingga akhirnya dia menjadi hewan yang jinak yang kemudian patuh untuk menuju dimanapun yang diinginkan pemiliknya. Nah, nafsu yang selalu
memerintahkan kepada keburukan diibaratkan itu seperti hewan buas, hewan ternak yang liar. Nah, dia tidak mau tunduk kepada pemiliknya kecuali apabila dia dikendalikan dengan kuat dan keras. Nah, perumpamaan ini menunjukkan bahwa hikmah sholat khususnya dengan khusyuk adalah sarana untuk menundukkan dan menjinakkan nafsu manusia dengan khusyuk. Hati menjadi hadir di hadapan Allah sehingga sholat benar-benar berfungsi sebagai latihan nurani yang menuntun manusia kebaikan dan kebahagiaan yang dikehendaki Allah. Sebab selanjutnya, hikmah ja'lis sholati fi hadhil awqati al-ma'lumati. Hikmah penerapan sholat pada waktu yang telah diketahui. I'lam waqafallahu ila sholihil a'mali anallaha subhanahu wa ta'ala lamma aradal amanata ala samawati wal ardi wal jibali wa abaina ayyahmilnaha wa hamalaha al-insan. Iktadat hikmatuhu ta'ala ayyuhaffifa anil insani ad-dha'ifi min ib'iha wa lam yukallifhu bi'ada'i sholawatil khamsi allati hiya juz'um minal amanati fi waqtin wahidin aw fi awqatin mutaqaribatin lima fi hadha minal masyaqqati wa hiya hikmatun balighatun wa ilaikal bayana. Ketahuilah, semoga Allah memberi taufik kepada kamu menuju amal-amal soleh, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan amanat kepada langit, wal ardi dan bumi, wal jibali dan gunung-gunung. Wa abaina ayyahmilnaha, mereka enggan memikulnya. Kemudian lalu manusia yang hamalaha, memikulnya. Maka Allah menghendaki agar ia meringankan manusia yang lemah dari beban amanat itu dan tidak membebani manusia dengan kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu yang merupakan bagian dari amanat itu dalam satu waktu sekaligus atau dalam waktu yang saling berdekatan, karena itu hal yang akan sangat memberatkan manusia. Nah, Allah tidak mewajibkan seluruh sholat dalam satu waktu, tetapi membaginya dalam 5 waktu itu dalam 5 waktu sepanjang hari. Hal itu merupakan keringanan bagi manusia yang lemah agar tidak merasa berat, tidak keberatan, sekaligus menjadi pengingat berulang yang menjaga hati agar selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa Allah membagikan waktu sholat itu di beda-beda waktu, tidak satu waktu, itu agar manusia bisa selalu mengingat Allah dalam sepanjang hari. Kemudian bab yang selanjutnya, hikmah al-qiraah al-jahriyah wasyariyah fi sholati. Hikmah bacaan keras dan pelan dalam sholat. Bayyana fi mawdi'il akhiri hikmata qira'atil Fatihah fi sholati wa mujmalu dzalika annal insana yahmadu wa yashkuru maulahu wa yumajjiduhu wa yuqaddisuhu wa lamma kanatil adanu tataladdadu bi sama'i kalamillah lihalawati ma'nahu wa udubatin lafdihi wa hamali uslubihi wa tartibihi. Nah, telah dijelaskan pada bagian yang lain bahwa mengenai membaca Al-Fatihah dalam sholat, dan secara ringkas adalah bahwa manusia memuji atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan dan mensucikannya, karena telinga dapat merasakan kenikmatan dan mendengar kalam. Karena telinga dapat merasakan kenikmatan dan mendengar kalamullah, karena manis maknanya, wa udubati lafdihi dan indah makna lafadznya, wa jamali uslubihi dan keelokan susunannya, wa tartibihi dan keindahan susunan serta keteraturannya. Nah, bacaan keras pada sebagian sholat itu dimaksudkan agar telinga dan hati dapat
merasakan keindahan dan pengaruh kalamullah. Sedangkan bacaan sholat yang pelan pada waktu lain itu merupakan suatu rahmat dan kemudahan karena sesuai dengan keadaan pada siang hari. Nah, ketika siang hari itu kan cuacanya kayak panas, terus kayak mendengar sesuatu yang keras-keras itu rasanya kayak nggak enak gitu. Makanya hikmah dari membaca pelan itu untuk memudahkan atau sebuah rahmat begitu. Nah, pada perbedaan ini menunjukkan keseimbangan antara kenikmatan mendengar Al-Quran dan kelembutan dalam ibadah. Sebab selanjutnya, hikmah adamil jawazi al-qiraati bighairil lughatil arabiyyah fi sholati. Hikmah dan rahasia tidak diperbolehkannya bacaan salat dengan selain bahasa Arab. Al-hikmatu fi dzalika raji'atun ilal ittighadi al-marghubi fihi alladhi yahsulu min tilawati kalami rabbil alamin bil lafdil arabiyyah al-mubin li anna al-Qur'an asy-syarifah yatadammanu syai'an katsiran minal ibari wal mawa'idi wat targhibi wat tarhibi wasrana'i wat ta'limi. Hikmah kembalinya kepada maksud penghayatan dan nasihat yang diharapkan yang hanya bisa diperoleh dari bacaan kalam Allah semesta alam dengan lafaz Arab yang jelas. Sebab Al-Qur'anul Karim mengandung begitu banyak pelajaran dan nasihat, dorongan dan juga peringatan, pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi membaca Al-Qur'an dalam bahasa Arab itu menjaga keaslian lafaz wahyu yang memiliki keindahan makna, kefasihan, kekuatan pengaruh yang tidak dapat digantikan terjemahan. Nah, larangan tidak diperbolehkannya bacaan sholat dengan selain bahasa Arab itu dimaksud agar ibadah sholat tetap mengandung nasihat, peringatan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana asli yang telah diturunkan. Baik, selanjutnya hikmatu ta'addudir rakaati fi sholati. Hikmah dan rahasia bilangan rakaat salat. I'lam annallahu subhanahu wa ta'ala hakimun lam yafrid alaina adha as-salati bihada sifati al-mahsusati abathan wa innama lahu fi dhalika hikmatun balighatun ajaza ba'dul afhami an idrakiha hatta inna ba'duhum qala innaha ahkamu ta'abbudiyatun amaranallahu bi'adaiha ala hadzal wajhil mahsusi wa laysa lil insani ayyus'ala an syirri fi fardiha ala hadhihi sifati. Nah, iklam, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Bijaksana. Nah, Dia mewajibkan kita melaksanakan salat dengan sifat-sifat yang tertentu itu tidak secara sia-sia. Sesungguhnya ada hikmah agung di dalamnya yang tidak mampu dijelaskan atau dipahami sebagian akal. Sampai ada yang mengatakan bahwa itu hanyalah hukum-hukum ta'abbud Allah yang Allah perintahkan untuk dikerjakan sebagaimana bentuknya dan manusia tidak berhak menanyakan rahasia di balik penetapannya. Nah, hikmah di dalam salat bilangan rakaat salat ini sebagian rahasianya mungkin tidak bisa diterima oleh akal pikiran kita. Namun yang jelas hal itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbedaan rakaat ibadah, dengan dibedakannya setiap rakaat salat itu bertujuan agar kita beribadah itu tidak terasa monoton, melainkan menjadi latihan rohani yang variatif sekaligus menunjukkan bahwa ketaatan sejati adalah tunduk sepenuhnya pada peraturan Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak tahu rahasia apa yang terdapat di dalamnya. Kemudian sebab selanjutnya hikmah fi sholatin nafilah. Hikmah dan rahasia salat sunnah. I'lam hadana
I'lam hadanallah wa iyyaka ila siratis sawi annahu la syai'a fid dunya a'dab wa ahla ladal abdi min munajatin maulahu wal waqufi baina yadayhi wal qurbi minhu. Dzalikal qurbu alladhi bayyana haqiqatuhu fi maudi'il akhirah. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita dan engkau ke jalan yang lurus, bahwa tiada satupun di dunia ini yang lebih manis dan lebih indah bagi seorang hamba daripada bermunajat kepada Tuhannya, berdiri di hadapannya dan mendekatkan yang telah dijelaskan hakikatnya pada bab yang lain. Salat sunnah disyariatkan bagi seorang muslim itu agar kita sebagaimana seorang hamba itu merasakan kenikmatan bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar dari waktu kewajiban atau salat 5 waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salat sunnah ini merupakan sarana untuk memperbanyak kedekatan, memperhalus hati dan menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salat sunnah ini menjadi bukti kerelaan seorang hamba untuk menambah ibadah, bukan sekedar menjalankan kewajiban. Baik, sebab selanjutnya yaitu al-hikmatu fi anna salata tuqarahu fi ba'dil awqati. Warada anna musyrikina kanu yu'adduna lima ba'udatihim as-salata fi hadhil awqatil lati yukrahu fiha as-salatu fasyari'u al-hakimu arada ayyu'addiba nufusaha wa yazidu fi kamaliha bi'adami tasyabbuhiha bi ahli syirki fi ibadatihim. Hikmah dan rahasia larangan sholat dalam waktu-waktu tertentu. Warada disebutkan orang-orang muslim dahulu melakukan sembahyang untuk berhala itu pada waktu-waktu tertentu yang dalam syariat kita dimakruhkan untuk melakukan sholat di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar jiwa kita dididik untuk disempurnakan dengan tidak meniru orang-orang musyrik dalam ibadah mereka. Nah, jadi untuk menjaga perbedaan prinsip antara ibadah Islam dengan ritual orang musyrik pada zaman dahulu dengan menjauhi waktu-waktu yang dahulu dipakai mereka untuk beribadah, untuk menyembah berhala. Kita umat muslim dididik untuk tidak menyerupai mereka sehingga ibadah kita tetap terjaga, tetap suci, murni dan menambah kesempurnaan jiwa kita sebagai seorang muslim. Kemudian sebab selanjutnya hikmah as-shalah al-jamaah. Hikmah dan rahasia salat jamaah. Innal hikmata fi salatil jamaati ayyuhal mu'minuna idza araftaha wa faqihtaha faqad utita fadlan kabiran wa kunta minad dini an'amallahu alaihim bi ni'matil iman. Inna salata al-munfarida fiha ma'nal infiradi wa huwa ala naqidil ijtima'i wal ittihadi. Sesungguhnya hikmah salat berjamaah, wahai orang-orang beriman, bila engkau mengetahuinya dan memahaminya, maka engkau telah memperoleh karunia besar termasuk di antara orang-orang yang Allah berikan nikmat dengan iman. Adapun salat sendiri mengandung makna kesendirian dan itu berlawanan dengan makna berkumpul dan bersatu. Salat berjamaah ini disyaratkan untuk menambahkan semangat kebersamaan dan persatuan. Ia mengajarkan bahwa ibadah tidak hanya hubungan pribadi dengan Allah, tetapi juga dengan hubungan bersama sesama muslim, dengan sosial, dengan berjamaah. Dengan berjamaah, hati umat itu dipersatukan dengan rasa iman dan diperkuat dan dijauhkan dari perpecahan. Kemudian sebab selanjutnya hikmah fi sholatil jum'ati.
Inna syari al-hakim qad farada alaina salatal jum'ah wa hassu 'alaiha al-ijtima'i kalimatil muslimina wa wujudit ta'lifi bainahum haitsu fi hadzal yaumil mubarak yatarakuna asghalihum inda hululi waqti salati wa yajtami'una fi masjidi wahidin aw masajid muta'addidatin wa yasma'una minal khatibi al-hakim wal mawa'ida wan nasaiha allati tad'uhum ila islahi umurihim wa umuri dinihim wa dunyahum. Sesungguhnya Allah yang Maha Bijaksana telah mewajibkan bagi kita untuk melaksanakan sholat Jumat dan menganjurkan demi menyatukan kaum muslimin wa wujudit ta'lifi bainahum dan menumbuhkan rasa kasih sayang haitsu fi hadzal yaumil mubarak, sehingga pada hari yang barokah itu mereka meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka ketika waktunya tiba. Wa yasma'una fi masjidin, dan mereka berkumpul di masjid-masjid dan mendengarkan khutbah yang berarti hikmah, nasihat, petunjuk sebagaimana untuk memperbaiki urusan-urusan agama dan dunia. Nah, salat Jumat disyariatkan agar umat muslim itu memiliki momen rutin untuk berkumpul, mempererat tali persaudaraan dan memperkuat iman. Khutbah Jumat juga menjadi sarana pendidikan agama dan sosial yang mengingatkan umat agar kewajiban mereka terhadap Allah sekaligus urusan kehidupan dunia. Sebab selanjutnya, al-hikmatu fi khutbatil jum'ati, hikmah dan rahasia khutbah dalam Jumat. I'lam ayyuhal muslimu anna subhanahu wa ta'ala anzala qur'ana asyarifa wa fihi minal hikmi al-mawa'idi wal fawaidi ad-dunyawiyati wal ukhrawiyati ma la naqdiru ala wasfihi walau u'tina minal bayani wa fasahatil lisani ma bihi nakunu ustadan lisihabana. Ketahuilah wahai orang-orang muslim, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an yang mulia, wafihi, yang terdapat minal hikami, hikmah dan nasihat dan manfaat dunia dan akhirat yang tidak mampu kita gambarkan. Seandainya kita diberi kefasihan bahasa setara dengan ahli balagh besar sekalipun, tetaplah kita tidak akan mampu menjelaskan seluruh kandungan hikmahnya. Nah, hikmah dari rahasia khutbah Jumat ini disyariatkan sebagai sarana untuk menyampaikan sebagian hikmah Al-Quran, nasihat dan peringatan kepada jamaah. Nah, dengan adanya khutbah Jumat, setiap pekan kita sebagai umat muslim akan mendapatkan pengajaran yang memperbaiki urusan agama dan dunia kita. Maka dakwah ini bukan sekedar sebagai bukan sebagai syarat sah salat Jumat saja, namun juga sebagai media dakwah yang penting. Kemudian al-hikmatu fi salatil idaini, hikmah dan rahasia salat dua hari raya. Inna syari'a al-hakimah qad anzala syar'ahu wa fihi minal masalihi ad-dunyawiyati wal ukhrawiyati ma la yujadu fihi ayyi syar'in minasyara'i'il ukhra sawaun akanat wa samawiyatan aw du'iyatan li anna ad-dina al-islama ja'a mutammiman likulli syar'in wa dini siwahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana telah menurunkan syariat
yang penuh dengan kemaslahatan dunia dan akhirat. Wala yujadu, yang tidak ditemukan pada syariat lain, baik syariat samawi maupun buatan. Karena ad-din, agama Islam, datang untuk mutamiman, menyempurnakan bagi seluruh syariat manusia dan agama sebelumnya. Salat hari raya, kedua hari raya itu disyariatkan sebagai bentuk syukur atas nikmat besar, yaitu selesainya bulan Ramadan dengan ibadah dan dengan selesainya bulan haji dengan pengampunan. Ini menjadi momen kebersamaan untuk mempererat tali persaudaraan dengan sholat id. Nah, dengan sholat id ini kan dilakukan secara berjamaah dan menjadikan kita itu bertemu dengan banyak orang. Nah, jadi dalam sholat id, umat Islam ini bisa merasakan kebahagiaan yang berpadu dengan ketaatan. Hikmatu sajdati atilawati, iklam wafaqqani Allah wa iyyaka ila solihil a'mali annal insana kullama imtathala wa ata bitta'ati allati umara biha min qibalis syari'i izdada qurban minallahi ta'ala alladhi yaqulu fi muhkami kitabi wasjud waqtarib wa nahika bihadzal qurbi alladhi yaftahu 'alal insani kulli abwabil khairi dunya wal akhirah. Setiap kali seorang muslim melakukan ketaatan, ia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, sujud tilawah adalah bentuk nyata ketundukan dan kerendahan diri di hadapan Raja segala raja. Sujud tilawah ini mendidik hati agar segera tunduk dan patuh apabila kita membaca atau mendengar surat ayat perintah sujud. Nah, sujud tilawah memperkuat rasa khusyuk dan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta membuka pintu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmatu salatil qasri. Inna syari'a al-hakimah syara'a lana salatal qasri fis safari li hikmatin minhu aradaha limaslahatil muslimin. Wadzalika annal insana idza kana musafiran fahuwa mu'arridun lil ahtari wa huwa sa'il asfari idza yakunu daiman mashghulil babi kama huwa ma'lumun lida mangka bada'a ana'a wa masyaqqatal asfari. Hikmah dan rahasia salat qashar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kita salat qashar karena hikmah yang dikehendaki untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka dari itu, apabila kita seorang muslim dalam perjalanan selalu terpapar bahaya dan kesulitan, di mana pikirannya selalu diliputi kesibukan dan sebagaimana yang telah diketahui oleh seseorang yang sudah atau yang pernah mengalami kepayahan dan kesulitan dalam perjalanan. Salat qashar itu menjadikan keringanan bagi seseorang yang dalam perjalanan agar tidak memberatkan mereka. Nah, dengan itu syariat menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Hikmah al-iktisari ala raq'ataini fis safari. Hikmah dan rahasia membatasi salat dalam bepergian hanya 2 rakaat. Iklam anna salata fardot wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah qabla ayyuhajira ilal Madinah walamma hajara zidatit tunaiyatu ila rubaiyatin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya salat itu difardukan sebelum Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih di Makkah, sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dan setelah hijrah, salat yang sebelumnya 2 rakaat itu menjadi 4 rakaat.
Nah, ketika safar, hukum itu kembali ke asalnya, yaitu 2 rakaat sholat sebagai bentuk keringanan dan kemudahan. Hikmatu sholatil khawfi. Qad bayyana fi ghairi hadzal mawdi'i annal insana aqrabu ma yakunu mimma wallahu wa khaliqihi idza waqafa lis-salati wa sajadalaha khashi'an khadi'an dalilan amama izzatihi wa kulna inna ada as-salati bisyuruti al-matlubati yujidu fil qalbi itminanan wa thabatan li'annahu yuqarribu mimman la ya'udlu illa alaihi fi syada'ihi. Hikmah dan rahasia sholat khauf dalam keadaan takut. Nah, sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bab lain, bahwa manusia paling dekat dengan Tuhannya itu ketika ia berdiri untuk melaksanakan sholat dan bersujud dengan penuh khusyuk serta merasa hina di hadapannya. Wakulna ida ada, dan kami katakan bahwa melaksanakan sholat dengan syarat-syarat yang ditetapkan akan menimbulkan ketenangan dan keteguhan hati karena ia mendekatkan seorang hamba kepadanya tempat bergantung di saat kesulitan. Hikmah dan rahasia dari sholat khauf ini disyariatkan agar dalam keadaan segenting apapun kita sebagai seorang hamba itu hati harus tetap tenang karena kita senantiasa bersama dengan Allah dan tidak diperbolehkan kita untuk lalai dari kewajiban utama, yaitu sholat. Hikmatu sholatil maridi. Hikmah dan rahasia sholat orang yang sakit. I'lam anna sholata lid-dini kal amudi al-qaimi wastal khaymati fa idza ma nuzi'ahu min markazihi naza'a taqawwadatil haymatu wa min ajli dzalika amarana Allah bi ada'is sholati fi kulli awqatiha wa fi kulli ahwali walal halatil lati yakunu fiha al-insanu mudtaribal qalbi li khawfi aduwin mufaji'in fi harbin aw fi ghairi harbin. Ketahuilah bahwa sholat bagi agama itu adalah tiang yang tegak di tengah-tengah tenda. Nah, jika tiang itu dicabut, maka tenda tersebut pasti akan roboh. Karena itu Allah memerintahkan kita melaksanakan sholat dalam setiap waktunya dan keadaannya, meskipun dalam keadaan hati yang gelisah atau gundah, atau di saat kita takut karena serangan perang, atau mungkin ada musuh yang tiba-tiba datang menyerang. Nah, hikmah dari sholat, rahasia sholat orang yang sakit itu, sholat itu tetap wajib bagi orang yang sakit dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya. Apabila seorang itu tidak bisa berdiri, maka bisa dalam keadaan duduk. Apabila tidak bisa duduk, bisa dalam keadaan berbaring, dan seterusnya. Nah, ia menunjukkan sholat adalah pokok agama yang tidak gugur kecuali dengan uzur tertentu. Jadi, dalam keadaan apapun, sholat itu harus tetap dilaksanakan. Hikmah as-salati al-istisqai. Hikmah dan rahasia salat istisqa, meminta hujan. Innal insana idza nazalat bihi al-kawarihul
rithu wa ahdaqat bihil masaibu fabagduha qad yumkinu an takuna inda mu'addatun li izalatiha wa ba'duha la yumkinu izalatuha bi ayyati wasilatin minal wasaili walawis ta'ana bil isni wal jinni wa kulli dini kuwatin wa hauli wa tolin wa sultanin. Sesungguhnya manusia apabila ditimpa bencana, dikepung musibah, sebagaimana darinya mungkin bisa diatasi dengan beberapa cara. Namun, sebagian yang lain tidak mungkin dihilangkan dengan cara apapun meskipun ia meminta bantuan manusia, jin, atau siapapun yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Salat istisqa ini disyariatkan agar manusia menyadari keterbatasannya dan kembali memohon pertolongan hanya kepada Allah dalam menghadapi musibah, kekurangan, dan kebutuhan akan hujan. Hikmah as-salati al-khusufi wal khusufi. Hikmah dan rahasia salat gerhana matahari dan bulan. Qulna fi hikmati salatil khaufi innaha tawassulun ilallahi ta'ala liyadara'a anil musalli ma yahsyahu wa naqulu huna innal kusufa wal khusufa ayatani min ayatillahi yuhafifullahu bihima ibadahu. Kami telah kulna fi hikmati salatil khaufi. Kami telah mengatakan dalam hikmah salat khauf bahwa ia merupakan sarana mendekatkan kepada Allah agar menjauhkan dari orang yang salat apa yang ditakutkannya. Dan kami mengatakan di sini bahwa gerhana matahari dan gerhana bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah yang mana dengannya Allah juga menakut-nakuti hambanya dengan kedua fenomena ini. Salat kusuf dan khusuf adalah bentuk untuk mengingat bahwa fenomena alam adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salat ini, kedua gerhana ini mendidik manusia untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak doa serta memperbanyak istighfar. Hikmatu sukutit sholati anil mar'ati fi waqtil haidi. Laqad arafta fi ma sabaqa hikmatat taharati fi sholati wa bana'an ala dhalika faqad saqat as-sholatu anil mar'ati fi zamanil haidi li'anna ad-damu la yanqati'u anha fi muddati tatarawahu baina thalathati ayyami wa asyaratin ghaliban wa aqallul haidi thalatha ayyamin wa aktsaruhu asyaratan. Hikmah dan rahasia wanita tidak diwajibkan sholat ketika haid. Sudah banyak yang mengetahui, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam hikmah toharoh dalam sholat, berdasarkan dari itu gugur kewajiban bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid karena karena darah yang tidak berhenti dalam jangka waktu 3 hari sampai dengan 10 hari. Wa aqallul haidi, dan sedikit-sedikitnya haid itu 3 hari dan paling banyaknya itu 10. Nah, salat itu tidak diwajibkan bagi seseorang wanita yang sedang dalam keadaan haid karena dia tidak menyukupi syarat-syarat suci ketika akan melakukan sholat, dan juga karena darah yang terus keluar untuk beberapa hari. Oleh karena itu Allah menggugurkan
kewajiban sholat bagi seorang wanita yang sedang haid itu bukan karena untuk mengurangi ibadah mereka, namun untuk meringankan beban yang mereka tidak mampu memenuhi hal tersebut. Hikmatu salatut tarawih. Al-hikmatu fi dzalika 'azimun jiddan. Walau waqafa ahlul adyani al-ukhra wa 'arafuha lasabahu bihamdi hadzal din al-hanifi wa halalu wa kabbaru min ta'alimi as-samiyati. Hikmah dan rahasia salat tarawih. Hikmah dan rahasia dari salat tarawih ini sangat besar. Bahkan seandainya apabila umat dari agama lain mendapatkan taufik untuk mengenali salat tarawih, maka niscaya mereka akan memuji agama kita, agama ini, bertasbih, bertahlil dan bertakbir karena ajaran-ajaran luhur. Nah, salat tarawih ini adalah ibadah sunnah yang ada hanya pada bulan suci Ramadan. Salat ini menggabungkan antara kenikmatan berdiri lama dan bersemangat berjamaah. Nah, hikmah dari salat tarawih ini yaitu untuk memperbanyak ibadah di bulan penuh keberkahan dan melatih kesabaran kita. Hikmatu ihfadis salati al-wusta. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin hafiduna ala salawati wa salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa idza ta'ammarat fi hadhil ayah asyarifah ta'lam anna Allah Subhanahu wa ta'ala yubayyin fiha as-salatu al-wusta bisarihil ibarah. Hikmah dan rahasia disembunyikannya salat wusta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jagalah salat wajib kalian, salat wusta, dan berdirilah kalian dengan ketakwaan. Apabila kalian memperhatikan surat ini, ayat ini, nah di sini Allah tidak menjelaskan dengan jelas kapan sholat wusta itu dilaksanakan atau kapan waktunya. Nah, jadi kenapa Allah menyembunyikan secara tegas sholat wusta ini? Agar manusia itu bersungguh-sungguh dalam sholat. Nah, terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang sholat wusta itu sholat asar, duhur, atau sholat yang lainnya. Nah, itu justru karena tidak tahunya sholat itu kapan waktunya, nah itu akan menjadi dorongan agar sholat itu tidak disepelekan. Jadi orang-orang melakukan sholat secara sungguh-sungguh. Hikmah sholat janazah. Hikmatu sholatil janazati. Hada sholatu laha hikamun azimun minha annal mayyita idza mata wa aslama ruhahu ilallahi wa sarata tahtal muhasabati ala ma fa'alahu fi hayatihi min khairin wa syarrin wa kanat alaihi dunubun wa laisa lahu min syafi'in illa salihun al-a'mali wa qad fata al-awanu wa sara al-amru fi ghairil imkani Allahumma illa idza salimahu Allah bi rahmati min indi. Hikmah dan rahasia salat jenazah. Hikmah dan rahasia salat jenazah ini sangat besar. Di antaranya ketika mayit diambil ruhnya, ketika kembali kepada Allah, maka ia berada di bawah perhitungan perbuatannya, yaitu amal baik atau amal buruk. Dan adapun ketika seseorang itu melakukan dosa dan illa sholihil a'mali, tidak melakukan perbuatan baik, maka waktu telah terlewat, tidak mungkin lagi baginya untuk menambah amal kecuali jika Allah mengampuninya. Nah, salat jenazah ini bukan sekedar doa, namun juga tanda kasih sayang dan solidaritas kaum muslim yang yang wafat. Nah, ia menjadi syafaat bagi si mayit. Jadi ketika apabila naudzubillah si mayit ini adalah seorang pendosa, maka salat jenazah ini bisa menjadi syafaat baginya. Gitu.
serta pengingat bagi hidup tentang kefanaan dunia dan perlunya bekal amal saleh dengan berkumpulnya umat muslim untuk berdoa. Lahirlah suasana kebersamaan untuk menghadapi kematian. Hikmatul azai fil mauti, hikmah dan rahasia takziah kematian. Al hikmatu fi dzalika raji'un ila muwasati dawil qurba al mayyiti fi hadzal waqti al asibi alladhi yanzil fihi al qada'u wa tadhabu fihi hikmatun hukama. Takziah memiliki hikmah yang besar dalam memperkuat hati keluarga yang ditinggalkan. Nah, dengan hadirnya kaum muslim itu akan memberikan hiburan dan menimbulkan rasa kebersamaan serta mengajarkan bahwa musibah adalah bagian dari takdir Allah yang harus diterima. Nah, jadi tujuan hikmah dari takziah ini untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Nah, dalam masa sulit ini takdir telah menimpa dan biasanya hilang kebijaksanaan seorang manusia. Hikmatul adzan. Hadhil hikmah al-majmu'u thalathatu umurin. Al-awalu innal insana idza kanat min dabatin muzawalatan al-istighali wa ta'ati asbabil kasbi wa hiya tashuluhu fil ghalibi wa tunsihi dukhula waqti sholati wa tafutuhu sholatal jama'ati allati qad arafta fadlaha fi ghairi hadzal mawdi'i wa aidan khasyatun khurujil waqti fatafutuhu sholatal adai. Zid ala dzalika annahu fihi tanbihu al-ghafilina wa tadhkirun nasi li ada'il fardhi. Adzan adalah panggilan suci yang berfungsi sebagai pengingat untuk kewajiban sholat. Ketika mendengar adzan, hati seorang manusia yang sibuk atas urusan dunia akan kembali diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu juga adzan adalah menjadi syair yang menegaskan identitas Islam di tengah masyarakat. Nah, manusia biasanya sibuk dengan pekerjaan dan usaha dalam mencari rezeki. Nah, adzan ini bertujuan untuk memanggil kita, mengingatkan kita untuk sholat. Akibatnya mungkin apabila kita tidak apabila tidak ada adzan, itu akibatnya bisa kehilangan waktu sholat berjamaah yang besar keutamaannya dan bisa juga dikhawatirkan kehilangan waktu sholat. Hikmatut tayammumi. I'lam annallaha subhanahu wa ta'ala lam yaj'al alaina fid dini min harajil linu'attiya ma kalafallahu bihi minal ibadati biduni masyaqqati wala hana'in liyakunal qalbu khaliyan minas sawaibi al-aqdari wa yakunal amal khalisan minal aghyari alla tara anna sholata yastaratu fi adaiha at-taharatu bil ma'i fa idza kudifal ma'u aw ta'assara al-husuli alaihi wa halal waqtu alladhi yu'adda bihil fardu ja'ala lana turaba iwadan anhu. Nah, tayamum ini hikmah dan rahasia tayamum. Tayamum adalah bentuk keringanan syariat agar kita tetap dapat selalu melaksanakan ibadah tanpa kesulitan. Nah, dengan menggunakan debu dan air, Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan mempermudah apabila keadaan tidak ada air. Hikmatu syurutun niyati fit tayammumi. Hikmah rahasia diajarkan niat dalam tayamum. I'lam wafaqaka Allahu ila solihil a'mali anna tayammuma la yasiru ilaihil insanu illa fi halati sarurati allati bainaha asyari'u wa syarahaha syarhan wa afiyan. Zada ala dzalika anna tayammumu taharatun hakimatun la haqiqatun wa man ajala dzalika kanat an-niyatu
syarton fihi wa qad dzakara fil bada'i ma ya'ti. Tayamum itu berbeda dengan mandi atau wudhu. Nah, yang mana itu benar-benar menghilangkan hadas, tapi tayamum ini sebagai pengganti. Nah, maka dari itu kita itu wajib ketika bertayamum itu wajib melakukan niat agar ibadah yang dilakukan kita itu bernilai ibadah dan juga sah. Hikmah al-masyi alal khufaini. Hikmah mengusap khuf, sandal, kaos kaki atau stewel, sepatu. Inna minar ruhosi allati abahaha asyari al-hakimu lana syafaqatan bina fi ada'il faridati al-masha alal khufaini wa huwa tabitun min tariqi sunnati wa qad ja'ala syari al-mashu lil mukimi muddata yaumi wa lailati walil musafiri thalathata ayyami bilayaliha li'annal musafiro yusari'u yubashiru mi wa'tha'i syafari ma la yubashiruhul mukim. Mengusap khuf itu juga termasuk dari ruksoh atau keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, itu juga sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah, dimana ketika kita menggunakan itu dalam perjalanan, jadi kita tidak hal itu bisa memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah, tidak perlu untuk memasak, mencopot dan membasuhnya lagi. Hikmah taswiyatur rijal wal mar'ati fi ba'dil ahkami dunal ba'd. I'lam annal hikmatu fi dzalika ya anna lirrajuli khasa'isa wa umuratun fil mujtami'i al insani la tujadu fil mar'ati kama annal lil mar'ati khasa'isa wa umuratan la tujadu fil rijali kama annahuma yahtami'ani fi ba'di masail ukhra. Hikmah disamakannya wanita dengan pria dalam sebagian hukum. Syariat menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa hukum, sebagaimana pada ibadah pokok seperti puasa, haji, zakat, sholat. Nah, tapi dalam beberapa hukum antara laki-laki dan wanita itu ada perbedaan, seperti mana dalam warisan, kepemimpinan, lalu seperti apa anjir? Hikmahnya karena seorang perempuan dan laki-laki itu memiliki peran dan tugas masing-masing dalam masyarakat. Maka dari itu kan yang membedakan. Namun dalam pahala dan ibadah itu kita tetap sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah istiqbalil kiblati. Inna hikmatal istiqbalil kiblati wa tujihil wajhi satral masjidil harami tatada'alu duna fahmi kanhiha anfahamu wa tahfa fi tastiri fadliha wa fawaidahil aqlamu. Menghadap kiblat saat melakukan sholat itu adalah bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rumahnya. Dan juga ini juga menyatukan kita sebagai muslim seluruh dunia menghadap ketika beribadah itu menghadap satu tempat yang sama. Nah, itu membuat kita ketika sholat agar pikiran kita ketika sholat itu tidak bercabang. Hikmatu tanawu'il ibadati. Qala Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Na'am, idza ittakhadna miyaha al-bahri midadan wa a'sanal ahjari aqlaman wa adiman al-ardi sahifatan lima ahsayna. Na'am, Allah Ta'ala allati an'ama biha ala ibadihi. Hikmah dan rahasia beragamnya ibadah. Kenapa ibadah itu ada bermacam-macam? Nah, seperti
sholat, puasa, haji. Nah itu supaya kita sebagai seorang muslim itu tidak jenuh, kita memiliki banyak cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmatuz zakati, hikmah dan rahasia disyariatkannya zakat. I'lam anna zakata min arkanil islami wa qad faridahallahu as-sanati athaniyati minal hijriyati wa qad daraballahu mathalan lil ladina yanfiquna amwalihim fi sabilillahi wa huwa qauluhu wa mathalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha amardatillahi wa tathbita min anfusihim kamathalil jannati bi rabwati asabaha wabilun fatats ukulaha bi faini fa illam yadifha wabilun fatallu wallahu bima ta'maluna basir. Hikmah dan rahasia disyariatkannya zakat. I'lam anna zakata min arkanil islami. Nah, zakat itu adalah rukun-rukun Islam. Kita mengeluarkan zakat itu sebagaimana kita mensucikan harta kita. Nah, dengan kita mengeluarkan zakat itu dapat menambah pahala kita. Kemudian dengan kita mengeluarkan zakat juga kita membantu fakir miskin. Hikmah ihfa'is shadaqati fiz zakati. Hikmah dan rahasia anjuran bersedekah secara rahasia. Anta ta'lam annal insana idza kana muhtajan yakunu dalilan nafsi amama may yarfa'a anhu hadzal ihtiyaja bi anna ihtimala al manani yujibu dalan nafsi allati tamilu ilaihi hubbil izzati. Hikmah dan rahasia dianjurkannya bersedekah secara rahasia. Sebaik-baiknya sedekah itu adalah yang disembunyikan. Nah, kenapa seperti itu? Apabila orang menerima ini akan ketika kita memberikan seseorang itu jika tidak dilihat orang lain itu akan membuat kehormatan si yang diberi ini tidak turun, dan juga ketika disembunyikan itu akan terkesan kita lebih ikhlas dalam memberinya. Al-hikmah fi anna zakata tamna'u al-bukhla. Hikmah dan rahasia zakat sebagai pencegah kekikiran. I'lam anan nafsa mayyalatun ilal hirsi hatta anna tafli ar-radi'a ida arda'at ti'rohu radi'an ghaira ta'allamat nafsuhu wa hawala jahdahu iba'ada dhalika ar-radi'i al-akhiri hatta walau bil bukai alladhi huwa inwanun an ta'allumihi. Hikmah dan rahasia zakat sebagai pencegah kekikiran. Zakat itu melatih kita untuk dijauhkan dari kekikiran. Nah, dengan kita mengeluarkan harta-harta kita, itu akan menjadikan kita mengikhlaskan barang-barang kita yang harta benda yang kita kasihkan kepada orang yang membutuhkan tersebut. Hikmah al-adli fi ikhrajiz zakati. Hikmah dan perintah mengeluarkan zakat dari harta yang terbaik. Maklumi anna zakata fardun min faraidil islami wa bima annal insana idza lam yuaddi fardan min faraidis salati alal wajhi al matlubi takunu ghaira maqbulatin wa yakuna aiman. Fakadzalikal amru fil zakati. Hikmah dan perintah mengeluarkan zakat dari harta yang terbaik. Kita mengeluarkan zakat apabila orang yang menerima itu melihat barang itu baik, pastikan kita akan merasa senang. Jadi hikmah dari hal tersebut yaitu membuat orang lain senang ketika diberikan sesuatu yang layak, yang bagus. Dan juga zakat yang dikeluarkan itu harus sesuai dengan aturan. Maksudnya kayak
biasanya kan kalau zakat itu ada batas-batas nisab. Nah, itu. Nah, apabila tidak mencukupi hal itu, maka zakatnya tidak sah. Jadi, memberikan harta yang terbaik dan sesuai dengan aturan. Baik, mungkin cukup itu saja materi yang saya sampaikan, yaitu hikmah sholat dan zakat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan, dan mohon maaf apabila terdapat kurang atau penjelasan yang tidak jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.